Ya, selamat sore semuanya. Ini kita di sore hari. Hari ini saya membuat sebuah proyek, yaitu membuat filter untuk lele. Ya, ini filter yang saya buat. Caranya sama persis dengan yang filter nila. Cuman di sini saya tambah arang, ya. Jadi di sini di paling bawah ini adalah lapisan batuan, lalu arang, lalu kemudian di sini ada lapisan biobol. Nah, setelah biobol, kemudian ini kapas kasar. Ini untuk menyaring kotoran-kotoran. Ini tadi udah ada contohnya ya, tapi belum belum perdana sampai mengalir. Jadi nanti dari selang ini air tuh disedot dari pompa naik ke sini ya, lalu kemudian tertampung di sini, lalu kemudian keluar lewat sini ya, mengalir. Di sini ada lubang, mengalir ke sini dari sini ya. Di sini ada lubang, saya lubangi nggak kelihatan. Lalu kemudian akan dialirkan kedua arah bercabang ke ember satu ini dan juga ke ember yang sini ya, dialirkan dua. Di sini mengucur, jadi ada 3 pancuran, 1 2 3. Lalu kemudian kalau ini terisi penuh, saya menggunakan gaya gravitasi ya. Di sini ada gaya gravitasi, ini terhubung dengan pipa-pipa selang. Ini kedap udara. Ini caranya membuat kedap udara adalah mengaliri pipa-pipa ini dengan air pump gitu ya. Jadi ada tenaga untuk dia menyemburkan air gitu ya. Jadi sehingga di sini bisa terisi hampa udara. Lalu ya sekalipun ada tapi sedikit ini ya, nggak terlalu masalah. Begitu teman-teman. Lalu kemudian tadi saya sudah coba ketika salah satu sisi ya, tadi sini terlalu penuh, maka airnya itu akan dibagi rata. Jadi ini airnya seimbang. Sekalipun embernya ini yang sini ya, teman-teman bisa membandingkan ya. Ini embernya lebih tinggi, tapi airnya sama rata teman-teman. Ya, jadi airnya ini sama rata. Oke ya. Kita akan coba pertama kali ya. Tadi sudah menyala tapi belum penuh, jadi belum perdana. Sistemnya seperti itu ya. Saya ambil colokan dari arah sini. Ini ada colokannya di sini ya teman-teman, colokan tuh ya, ke arah sini ya. Itu ada banyak colokan, soalnya ada satu aerator untuk ikan yang baru datang atau ikan yang sakit di sini. Kalau ini bak penampungan. Oke, kita akan memulai. Oke, kita nyalakan. Semuanya akan menyala ini ya. Oke. Ya, teman-teman bisa memperhatikan airnya naik. Ya, sudah mulai mengalir. Ya. Di sini ada aliran airnya. Lalu kemudian di sini. Lalu di sini. Ini bekerja dengan baik ini ya teman-teman. Ini belum saya coba sebelumnya. Ini nanti akan saya lubangnya akan saya besarkan. Ya, biar airnya bisa langsung ke bawah. Langsung mengalir ke sini. Kita lihat apakah ini nanti akan bekerja ya teman-teman. Kita tunggu apakah penuh atau dia akan seimbang. Kalau ada salah satu yang penuh, berarti ada yang tidak bekerja dengan baik. Di sini terlihat agak penuh daripada yang lain teman-teman. Kalau diperhatikan sisi sini sih lebih banyak ya, atau sama ya, atau mungkin gara-gara lubangnya ini kurang besar ya teman-teman.
sepertinya sisi sini, ya sisi sini lebih banyak airnya, jadi mungkin ini pipanya kurang bekerja maksimal. Saya akan coba berikan tekanan air lagi ya, untuk memperbaiki. Mungkin masih ada gelembung udara di sini ya. Oh ini ya, takutnya masih ada gelembung udara di sini. Oke, saya akan perbaiki dulu ya. Ini sudah selesai saya perbaiki teman-teman ya. Jadi ini sudah saya lubangi lebih besar. Di airnya di sini yang tengah, karena dia sedotannya kan cepet ya, kenceng ya. Jadi yang tengah itu butuh arus atau air terjun yang lebih besar daripada yang lain, karena kalau tidak maka ini yang tengah ini akan surut, sedangkan yang lain terlalu tinggi. Sekarang posisinya sudah bagus teman-teman ya, air terjunnya sudah sama rata, air mancurnya terlihat terlalu penuh sih, tapi ya sudahlah, tidak apa-apa, nanti bisa dikurangi. Ini gara-gara tadi berusaha untuk memberikan arus di sini ya, supaya gravitasinya bisa bekerja. Saya akan coba menunggu kira-kira 10 menit dari sekarang. Jadi apakah terlalu penuh atau tidak, sambil beres-beres ya. Oke. Ini kotorannya tersaring di sini. Kotoran lele ya. Kotorannya di sini. Nanti kita tinggal mengganti kapas kasarnya ini. Ya, ini sudah berjalan 30 menit teman-teman. Dan ember yang sini pertama ini tidak penuh ya. Tidak luber lah ya, penuh tapi tidak luber ya. Ini juga penuh tapi tidak meluber. Karena kalau mau penuh sebelum luber sudah tersedot ya lewat pipa ini, lewat selang ini ya. Ini juga sama, kalau mau penuh akan kesedot melalui pipa ini. Jadi hari ini kemarin saya sudah ganti air untuk ember yang pertama ini, yang tengah ini. Sekalian memindahkan lele-lele yang besar ya. Lele-lele yang besar saya pindahkan ke sini. Lalu kemudian hari ini itu 2 ember yang lain. Ini yang tadi pagi saya ganti airnya. Ini yang sore ini saya ganti airnya. Harapannya adalah setelah 3 ember ini diganti dalam waktu yang hampir bersamaan dan saya buat filternya, saya harap besok airnya itu akan tetap terjaga ya, tetap baik. PM4 sudah saya berikan ketika air ini diendapkan. Jadi saya harap nanti airnya kualitasnya bagus dan lelenya itu tidak kekurangan oksigen. Jadi warnanya juga bisa hitam gitu ya, enggak rada-rada abu-abu gitu. Kalau terlalu butek itu kok saya lihat ada abu-abu gitu, tapi kalau airnya bagus jernih gitu, dia warnanya hitam lelenya ya. Lihat teman-teman, kotorannya begitu banyaknya nih, baru 30 menit aja kotorannya segini ya. Jadi ini nanti tinggal ganti kapasnya aja ya, ganti kapasnya di sini. Ini kesedot airnya di sini ya, mengalir ke sini, dialirkan 2 arah, sebelah sini dan sebelah sini. Oke teman-teman, ini sharing saya Budik Damber dalam edisi membuat filter untuk ikan lele, filter untuk Budik Damber lele. Terima kasih sudah mengikuti sampai video ini. Kalau teman-teman mengikuti dari awal, terima kasih untuk dukungannya. Bisa share, bisa dicoba. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Oke, sampai jumpa. Selamat pagi para pecinta Budik Damber ya.
Pagi ini setelah 1 malam saya kembali mengecek kondisi filter untuk lelenya. Lihat ya teman-teman, kotorannya menumpuk ya, banyak ya ternyata lele itu ya. Airnya masih bagus teman-teman, warnanya ya, warnanya warna kolam yang airnya baik, jernih gitu ya. Warnanya bukan coklat apalagi hitam ya, bisa dilihat airnya bagus sekali ya. Ini baru 1 malam memang, tapi akan saya lihat perkembangannya selama 3 hari lah kira-kira ya, kalau perlu 1 minggu. Ya, ini kondisinya baik. Ini tadi saya berikan sumpelan ya, saya berikan tutup biar arusnya terbagi, jadi nggak terlalu banyak di sini. Arusnya sekarang terbagi biar juga air yang dari dalam sini kotorannya itu bisa mengalir ke pipa biru ini pakai gravitasi, tersedot gitu ya, dari ember sini tersedot ke ember yang sebelah sini, lalu kemudian mengalir naik ke atas masuk ke filter. Juga demikian sebelah sini, sekarang arusnya lumayan besar airnya dari ember sebelah sini mengalir melalui pipa biru ya, kemudian tersedot di dalam sini ya. Ini ada pompanya naik ke pipa sini ke filter. Jadi harapannya adalah airnya tetap terjaga kebersihannya ya teman-teman. Airnya jernih, baik bagus ya. Ini juga sama, kita bisa mengeceknya dari selangnya langsung ya, dari selangnya, karena selangnya jernih jadi bisa untuk mengecek kualitas airnya. Nah, baik, berjalan dengan baik. Oke, untuk hari ini untuk pengecekan filternya bagus ya. Ini kualitas air hari keempat ya teman-teman, airnya masih bagus ya. Tadi pagi sudah saya ganti ininya, kapas kasarnya, jadi ini lancar ya, saring kotorannya. Jadi yang bikin lele bau itu kotorannya ya, kotorannya lele itu banyak sekali. Ini lelenya senang sekali nih teman-teman. Nah, warnanya gelap kulitnya ya, menandakan oksigennya juga bagus ya, keluar terus oksigennya teman-teman. Kelihatan nggak ya? Oh, ini baru kelihatan ya, tuh lelenya kelihatan ya, tuh ya, senang lelenya ya. Oh, kelihatan jelas ya teman-teman lele-lelenya. Susah nih lihat, gak kelihatan ini. Ini lelenya agak besar nih, mungkin kelihatan ya. Ini di sini ya. Ya, tuh lelenya kelihatan ya. Mereka mengira saya akan memberi makan ya. Kalau ada suara saya, mereka seperti sudah hafal gitu ya. Ya. Nah, ini filter lelenya berfungsi dengan baik. Untuk filter nilainya ya, kemarin sudah saya bersihkan, tadi pagi nggak usah saya bersihkan karena masih saya lihat masih bagus ya, kotorannya juga belum banyak, jadi nggak saya bersihkan. Nah, ini kotorannya tersedot ya ke sini semua, buktinya ya tidak ada arus yang membawa, arus air yang membawa kotoran nila ya. Coba saya kasih makan tuh ya.
Jadi saya menggunakan dua aerator teman-teman. Jadi ada dua aerator yang saya masukkan ya, itu ada dua selang, ada dua lubang aerator, lubang udara aerator. Jadi saya taruh di bagian paling bawah sehingga ketika udara menyembul naik ke atas permukaan menghasilkan arus ya, ada arus naik ke atas, lalu kemudian itu membuat ikan-ikan yang ada di permukaan atas ya, ikan nila kan sukanya di permukaan atas, itu senang gitu ya dengan arus yang ada ya. Ya, jadi oksigennya kaya, lalu kemudian dari filter ini juga menghasilkan oksigen ya, mulai dari filternya situ, lalu kemudian jatuh di sini itu ya, menghasilkan oksigen. Jadi terpenuhi ya kebutuhan oksigen untuk ember nila ini. Oke, demikian liputan filter untuk hari ini teman-teman. Ya, halo teman-teman, ini saya mau melaporkan kondisi filter yang lele. Sejak tanggal 11 Juni saya membuatnya, dan sekarang tanggal 15 Juni. Kondisi airnya cukup baik ya, tidak coklat seperti coffee mix. Nah, ini lelenya dikira saya kasih makan ini teman-teman, pada nongol semua ini lelenya ya, dikira saya mau kasih makan. Nanti jam 5-an baru saya kasih makan ya. Ini kondisi airnya baik. Nah, ini juga nih dikira saya mau ngasih makan mereka teman-teman. Nah, kondisi airnya tidak coklat ya, dibilang jernih ya nggak jernih juga gitu ya. Ya kolam lele ya seperti ini, tapi nggak parah gitu. Bekas makanannya semuanya terkurung di sini ya, kotoran-kotoran gitu ya, kotoran lelenya terkurung di sini. Seperti apa sih kejernihannya? Saya akan mengambil cup untuk melihat kejernihan dari airnya ya. Sebentar. Oke, saya akan mengambil sampel airnya. Ya, kira-kira ini kejernihan dari kolam lelenya teman-teman ya. Seperti ini kejernihannya. Tidak terlalu coklat ya, masih bisa dibilang cukup jernih untuk air kolam lele ya, cukup jernih ya teman-teman untuk air kolam lelenya. Tidak butek, tidak warna coklat. Jadi juga kandungan oksigennya itu juga tinggi gitu ya, nggak terlalu rendah, karena selama 24 jam itu dialiri oleh air gemericik air kecil-kecil kayak gini nih teman-teman ya. Nih gemericik air yang kecil-kecil ini, nah ini menghasilkan oksigen nih. Ini ember ini juga nih ya, ini mengeluarkan buih-buih ya, ini membuat kandungan oksigen itu terlarut di dalam air. Ini juga ya, ya lele kadang suka main-main di bawah kucuran air ya, mungkin silir ya, mungkin dingin gitu ya. Suka main-main di situ ya teman-teman ya. Tuh kelihatan lelenya lagi naik-naik ya. Demikian report saya ya, laporan saya. Saya ambil contoh lagi nih ya. Tuh ya, jadi warnanya tidak coklat ya. Nih warnanya keruh aja lah, keruh ya, nggak jernih-jernih amat, keruh ya. Cukup bagus untuk kolam lele.